Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NIM 40122111093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang analisa mengenai yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan juga hukum internasional. Nah, kawasan konservasi di laut atau perairan lahir dari dua nomenklatur, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dengan nama Kawasan Konservasi Perairan atau KKP, dan nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan mazhab Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau KKP 3K. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008, lalu dan Permen KP Nomor 30 Tahun 2010. Kategori kawasan konservasi laut yang tercantum dalam 3 peraturan menteri tersebut kemudian disesuaikan dan diatur dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Dalam Permen Nomor 31 Tahun 2020 tersebut terdapat bentuk pengelolaan kawasan konservasi mulai dari pembentukan, pemanfaatan, pengelolaan hingga evaluasi dengan menggunakan sistem zonasi. Penetapan kawasan konservasi perairan dengan kategori SWAKA bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. SWAKA itu juga dimaksud dengan fauna yang ada di Indonesia. Ya, fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan. Lalu penetapan kategori tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami. Lalu memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target. Lalu tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami. Lalu kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada tahun 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi sebanyak 800.000 hektar. Target tersebut sejalan dengan komitmen global di Aichi Target 11 SDGs 14 sebanyak 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Target KKP tidak hanya menetapkan, namun juga bertanggung jawab agar kawasan konservasi perairan terkelola dengan baik. Saat ini, di Indonesia memiliki 200 kawasan konservasi dengan luas total mencapai 28,11 juta hektar. Luasan tersebut terdiri dari 16,77 juta hektar yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 11,34 juta hektar yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah. Dari 201 kawasan konservasi laut, 10 kawasan konservasi nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 30 kawasan konservasi di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan 161 kawasan konservasi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. Nah, 10 kawasan konservasi perairan nasional atau KKPN yang berada di bawah tanggung jawab KKP yaitu Taman Wisata Perairan di Pulau Gili, Pulau Gili Air atau Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas, Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido, Taman Wisata Perairan Pulau Pie, Taman Wisata Perairan Laut Sawu, Taman Wisata Perairan Suaka Alam, Perairan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah barat, Taman Wisata Perairan Suaka Alam, Perairan Aru bagian tenggara.
Konservasi sumber daya ikan ialah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity terbesar di dunia yang memiliki tingkat keragaman hayati yang sangat tinggi. Di Indonesia terdapat 2.000 spesies ikan dari 7.000 spesies ikan di dunia. Sumber daya ikan di laut yakni meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya memiliki nilai ekonomis. Menurutnya, hasil perikanan di Indonesia terjadi akibat degradasi lingkungan serta eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya ikan. Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pengelolaan perikanan, adanya kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu, konservasi laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 memastikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut termasuk fauna laut melalui beberapa ketentuan dan prinsip yang terkait dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan straddling dan stok ikan sangat bermigrasi. Salah satu contoh fauna laut yang terancam di Indonesia adalah ikan tuna yang terancam oleh perburuan liar dan perubahan lingkungan laut. Dalam konteks konservasi fauna laut di Indonesia, UNCLOS 1982 memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik harus diatur dengan baik sesuai dengan pasal 8 JO dan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik beserta pembagian yang adil kepada pemilik atau penyedia sumber daya genetik harus diatur dengan baik. Selain itu, UNCLOS 1982 juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan fauna dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan, serta mempromosikan pengelolaan konservasi secara transnasional. Dalam analisis mengenai konservasi fauna laut di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kolaborasi, di mana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan konservasi fauna laut sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi yang efektif. Dalam hal ini, kolaborasi harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa konservasi dilakukan secara berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Lalu, yang kedua ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam semua aspek kegiatan konservasi untuk memastikan bahwa konservasi dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan peran yang lebih aktif dalam pengelolaan konservasi. Lalu, ada pengelolaan sumber daya genetik. Pengelolaan sumber daya genetik harus diatur dengan baik untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan secara adil dan setara. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya genetik harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan. Lalu ada perjanjian internasional. Indonesia harus memastikan bahwa perjanjian internasional yang terkait dengan konservasi fauna laut seperti Protokol Nagoya diterapkan secara efektif dan sesuai dengan hukum nasional. Dalam hal ini, perjanjian internasional harus ditetapkan secara berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memastikan bahwa konservasi dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan. Lalu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, analisis mengenai konservasi fauna laut di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dapat membantu memastikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan fauna di Indonesia secara efektif dan juga berkelanjutan. Nah,
sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.